Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabilah Yanto Putri dengan NIM 220221100179 dari Universitas Trunojoyo Madura, ingin mempresentasikan tentang akuntansi sewa. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SE MAK CE selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, dan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang latar belakang dari akuntansi sewa. Jadi, akuntansi sewa yang telah lama menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi. Namun sebelum penerapan PSAK 73 tahun 2019 terdapat beberapa kelemahan dalam standar akuntansi sewa, yaitu yang pertama, ketidakseragaman dan kurangnya transparansi. Jadi standar akuntansi sewa yang berbeda-beda di berbagai negara menghasilkan praktik akuntansi yang tidak seragam, sehingga menyulitkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Dan kurangnya transparansi dalam pengungkapan informasi sewa, seperti total kewajiban sewa dan dampaknya pada profitabilitas perusahaan, serta membatasi pemahaman penggunaan laporan keuangan. Kelemahan yang kedua yaitu ketidakcocokan dengan realitas ekonomi. Jadi standar akuntansi sewa ini merupakan model akuntansi sewa yang sebelumnya tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi dari transaksi sewa. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan, seperti aset yang tidak dimiliki perusahaan dicatat di neraca dan beban sewa yang tidak sesuai dengan penggunaan aset yang sebenarnya. Kelemahan yang ketiga yaitu munculnya perkembangan bisnis yang baru. Jadi standar akuntansi sewa ini meningkatkan popularitas sewa guna usaha dan jenis sewa kompleks lainnya yang memunculkan kebutuhan akan standar akuntansi yang lebih komprehensif dan adaptif, sehingga standar akuntansi sewa sebelumnya tidak dirancang untuk menampung berbagai jenis sewa yang baru muncul ini. Nah, upaya harmonisasi dan standar baru. Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Internasional mengeluarkan IFRS 16 tentang sewa pada tahun 2016, PSAK 73 tentang sewa yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada tahun 2019 telah substansial mengadopsi IFRS 16. Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Internasional mengeluarkan IFRS tentang sewa pada tahun 2016, PSAK 73 tentang sewa yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada tahun 2019 secara substansial mengadopsi IFRS 16. PSAK 73 ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan informasi yang lebih lengkap tentang kewajiban sewa dan dampaknya pada laporan keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan komparabilitas dengan menerapkan standar akuntansi sewa yang seragam secara global. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dengan mencerminkan realitas ekonomi dari transaksi sewa. Itu dampak dari penerapan PSAK 73. Yang pertama yaitu peningkatan aset dan liabilitas sewa di neraca. Hal ini dapat mempengaruhi rasio keuangan perusahaan seperti debt to equity ratio and coverage ratio. Yang kedua yaitu peningkatan beban sewa di laporan laba rugi. Hal ini dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan dan arus kas. Yang ketiga yaitu meningkatnya kompleksitas penyusunan laporan keuangan. Jadi perusahaan ini perlu mempertimbangkan lebih banyak faktor dalam menentukan klasifikasi dan pengukuran sewa, sehingga munculnya akuntansi sewa modern dan PSAK 73 ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan relevansi informasi sewa dalam laporan keuangan. PSAK 73 ini membawa perubahan yang signifikan dalam cara perusahaan mencatat dan mengungkapkan informasi sewa dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang situasi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari sewa. Sewa adalah perjanjian antar dua pihak yang dimana pihak yang menyewakan atau lessor memberikan hak kepada pihak penyewa atau lessee untuk menggunakan aset selama periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Selanjutnya, PSAK 73 ini mengklasifikasikan sewa menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, sewa pembiayaan ini dianggap sebagai pembiayaan aset oleh lessee sehingga diakui sebagai aset dan liabilitas di neraca. Yang kedua yaitu sewa operasional atau operating lease. Nah,
sewa operasional ini diperlukan sebagai beban sewa di laporan laba rugi selama masa sewa. Selanjutnya yaitu penentuan klasifikasi sewa. Penentuan jenis sewa ini bergantung pada beberapa kriteria seperti yang pertama, opsi pembelian. Jadi, apakah lese memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga yang sangat rendah di akhir masa sewa. Yang kedua itu jangka waktu sewa. Jadi, apakah jangka waktu sewa ini mendekati atau melebihi umur ekonomis aset? Yang ketiga yaitu nilai sisa. Jadi, apakah nilai sisa aset di akhir masa sewa ini dijamin oleh lessor? Yang terakhir yaitu tingkat kepastian. Tingkat kepastian ini yaitu seberapa besar kepastian lese untuk menggunakan aset hingga akhir masa sewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa bagi lese. Jadi, pada awal masa sewa, lese ini mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembiayaan sewa minimum. Jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar, penilaian tersebut ditentukan pada awal kontrak sewa. Nah, untuk perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum diperlukan tingkat diskonto. Terdapat dua jenis tingkat diskonto, yaitu tingkat bunga implisit sewa dan tingkat bunga incremental lese. Yang dimaksud tingkat bunga implisit sewa adalah tingkat diskonto yang pada awal sewa menghasilkan penjumlahan agregat nilai kini dari pembayaran sewa minimum dan nilai residu tidak dijamin sama dengan penjumlahan dari nilai wajar aset sewaan dan nilai awal langsung lessor. Sedangkan tingkat bunga pinjaman incremental lese adalah tingkat bunga yang harus dibayar lese dalam sewa yang serupa, atau jika tingkat bunga tersebut tidak dapat ditentukan, tingkat bunga yang pada awal sewa yang harus ditanggung oleh lese, sehingga ketika meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut, yang mana pinjaman ini mencakup periode dan jaminan yang serupa. Nah, untuk menghitung nilai kini dari pembayaran sewa minimum digunakan tingkat suku bunga implisit dalam sewa. Jika dapat ditentukan secara praktis, namun tingkat bunga implisit ini ditentukan dari sisi lessor, sehingga seringkali tidak dapat diketahui lese. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akuntansi sewa bagi lessor dalam sewa pembiayaan. Nah, pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi neto, yaitu investasi bruto yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi bruto adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang tidak bergaransi. Nah, nilai kini investasi bruto itu dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Nah, itu akuntansi sewa bagi lese pada sewa operasi. Nah, pengakuan akuntansi untuk sewa operasi cukup sederhana, yaitu lese hanya mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Selanjutnya yaitu pengukuran beban. Nah, nilai beban sewa yang dicatat lese diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dibayarkan oleh lese. Itu akuntansi sewa bagi lessor. Perlakuan akuntansi sewa operasi untuk lessor juga sederhana. Lessor mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima secara garis lurus. Selanjutnya yaitu nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima lessor dari lessor. Selanjutnya saya akan menjelaskan sewa bagi lessor pabrikan atau dealer. Nah, dalam banyak transaksi sewa, pihak yang menyewakan lessor merupakan pabrikan atau dealer. Sewa pembiayaan atas aset oleh lessor yang merupakan pabrikan atau dealer menimbulkan dua jenis penghasilan. Yang pertama yaitu laba atau rugi yang setara dengan laba rugi dari penjualan biasa atas aset yang disewakan. Jadi, sebesar harga jual normal setelah dikurangi potongan penjualan jika ada. Nah, atas penghasilan ini, lessor mengakui pendapatan penjualan termasuk biaya penjualan terkait. Yang kedua yaitu penghasilan pembiayaan pendapatan bunga selama masa sewa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan awal dan pengukuran. Nah, pada awal masa sewa, lessor yang merupakan pabrikan atau dealer mengakui piutang sewa sebesar nilai minimum
investasi neto sebagaimana pengakuan awal sewa pembiayaan pada umumnya. Nah, nilai piutang investasi neto yang diakui lessor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa. Dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu jika ada. Lessor juga menghentikan pengakuan atas sewaan sebesar biaya perolehannya. Pengukuran setelah pengakuan awal pada transaksi sewa bagi lessor, pabrikan atau dealer. Pengukuran setelah pengakuan awal sama dengan sewa pembiayaannya, itu lessor memisahkan antara bagian pendapatan sewa dan pelunasan pokok piutang atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.